ketika terjadi gempa berskala lumayan besar, ketika dia berada di rumah, gempanya betul-betul langsung menjatuhkan lampu dan benda-benda yang ada di atas kepala kita. Biasanya pada saat itu manusia tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia langsung keluar, mungkin dia tidak memanggil istrinya, mungkin dia tidak memanggil anaknya, karena kondisinya sudah sangat menakutkan baginya, sampai otaknya tidak bisa berpikir, siapa yang saya harus ajak ketika kondisi semacam ini. Itu baru di dunia loh. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan penjabaran dan penjelasan tentang bagaimana perjalanan manusia menuju kepada hari akhir. Ketika sebelum ditentukan nasibnya, apakah di surga dan di neraka, tergantung dengan apa yang dia perbuat dan dia lakukan dalam kehidupan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, sesungguhnya setiap manusia itu mereka memiliki sebuah bangku yang ada di neraka dan sebuah bangku yang ada di surga. Maka tergantung amalan yang dilakukan oleh manusia itu di dalam hidupnya. Siapapun yang melakukan ketaatan, siapapun yang melakukan kebaikan dan ibadah, maka dia telah membakar dan menghancurkan bangkunya di neraka dan mempertahankan bangkunya di surga. Tapi siapapun yang mereka melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah pada kehidupan yang singkat, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan bangkunya di surga dan mempertahankan bangkunya yang ada di neraka. Nah, inilah yang menjadikan kita mengambil sebuah pelajaran dari hadis ini, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kita dalam perjalanan kita adalah bagaimana mempertahankan eksistensi bangku kita di surga. Dan semoga dengan seluruh ketaatan yang kita lakukan, seluruh ibadah yang kita kerjakan, seluruh persiapan yang terus kita lakukan, itu akan menghilangkan dan menghancurkan bangku-bangku kita di neraka dan mempertahankan, serta menyisakan bangku kita di surga. Dan itulah yang sejatinya perjalanan manusia menuju kepada arah itu. Inilah yang menjadikan kita akhirnya menggali what you should know about akhirah. Nah, kenapa kita terus mengkaji tentang tema dan perihal masalah ini? Karena sesungguhnya ini masalah penting. Inilah masalah sejatinya kehidupan kita yang sejatinya dan hakikatnya. Karena kehidupan kita di dunia itu hanyalah singkat. Yang panjang itu adalah tanggung jawabnya. Setiap detik yang bertambah, maka menjadikan semakin jauh kita dari panggung dunia yang akan kita tinggalkan dan semakin mendekatkan kita dengan panggung akhirat yang sejatinya kita akan temui dan pasti kita akan jumpai. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Kalaulah kita sudah mengerti setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita lewati semakin mendekatkan kita kepada perkara akhirat dan semakin menjauhkan kita dari perkara dunia, maka tidak ada yang terbaik dan tidak ada yang paling istimewa dalam kedekatan kita menuju kepada panggung akhirat yang semakin dekat dengan berlalunya waktu yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, kecuali adalah mempersiapkan. Dan mempersiapkan itu bukan sesuatu yang instan. Mempersiapkan itu harus dengan referensi, harus dengan ilmu, harus dengan semua kajian yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita tinggalkan. Karena sesungguhnya siapapun yang takut kepada hari akhir terbagi menjadi dua. Ada yang memiliki ilmu sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah, ada yang tidak memiliki ilmu, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan menuju kepada kematian yang dia imani kematian itu ada. Dia imani hari akhir itu ada, tetapi dia tidak memiliki basic keilmuan. Dan akhirnya menjadikan langkahnya berantakan, terombang-ambing, tersesat, dan akhirnya tidak mendapatkan tujuan yang dia tetapkan selama dalam kehidupan di akhirat, hanya karena dia berantakan dalam urusan ilmu dan referensi. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami perkara akhirat adalah perkara yang justru harusnya kita pelajari detail referensinya berdasarkan kepada ketentuan kitabullah dan sunnah. Karena siapapun yang telah mengetahui ilmunya menjadikan langkahnya lebih terjaga, menjadikan setiap perbuatannya lebih teratur dan lebih terarah dengan ilmu yang telah dia pelajari dibandingkan mereka yang tidak memiliki ilmunya. Dan semoga perjalanan kita sudah sampai 12 atau 13 kali pertemuan membahas tentang masalah what you should know about akhirah ini semakin menjadikan kita mengerti dan semakin kita bertawasul dengan semua penjelasan yang telah kita lewati, dari penjelasan sebelum mati, penjelasan ketika meninggal, penjelasan di alam barzah, sampai hari ini setelah kita melewati penjelasan haud yang telah kita bahas sebelum kita membahas sirat pada kesempatan hari ini. Maka ini merupakan bagian dari cara kita untuk mempersiapkan, dan semoga kita mampu bertawasul dengan apa yang telah kita lewati. Semoga ini bisa meringankan beban kita di akhirat,
Karena kita telah mengurangi beban itu di dunia dengan kita mempelajari secara sungguh-sungguh setiap kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya nanti ibu-ibu dan bapak bisa sesekali nanti bertawasul dan berdoa. Ya Allah, saya telah persiapkan hari akhirku. Saya telah persiapkan hari kebangkitanku nanti dengan saya mempelajari setiap kebenaran yang Engkau sampaikan dan Engkau firmankan di dalam kitabullah, yang Engkau sampaikan lewat hadis Rasulullah. Saya pelajari ya Rasulullah, saya pelajari ya Allah, saya kaji ya Allah. Dan semoga itu bisa menjadi tawasul untuk menarik kebaikan dalam kehidupan kita di akhirat. Karena sesungguhnya siapapun yang mempersiapkan dengan ilmu, maka merekalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah dalam perjalanan di akhirat. Makanya sudah sering saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Siapapun yang ingin ditolong dalam kehidupan di akhirat, dalam perjalanan di padang mahsyar, dalam perjalanan di mizan, sampai perjalanan di atas sirat, maka sesungguhnya harus melihat bagaimana keterikatan hidupnya dulu ketika di dunia dengan ilmu. Siapapun yang melapangkan hidupnya dengan mempelajari akhiratnya, mempelajari referensinya tentang apa yang terjadi pada kehidupan di akhiratnya, maka orang-orang itulah yang akan banyak ditolong oleh Allah dalam kehidupan di pengadilan Allah. Ketika tidak lagi bermanfaat harta, ketika tidak lagi bermanfaat anak yang kita miliki, kecuali adalah orang yang datang dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu adalah hati yang mendapatkan ilmu dengan ilmu yang benar, beramal dengan petunjuk yang benar. Dan itulah yang akan menjadi keselamatan baginya dalam kehidupan di kampung akhiratnya. Makanya bertawasullah dengan perjalanan panjang yang sudah kita lewati. Semoga dengan tawasul itu semakin menjadikan kita mempersiapkan hari yang terbaik. Yang kita minta hari terbaik kita adalah hari ketika kita meninggal dunia. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu, Allah tidak melihat kita di waktu SMA. Allah tidak melihat kita di waktu kuliah. Dengan berbagai macam kemungkinan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Allah tidak melihat kebutuhan kita ketika baru kita menikah. Tapi yang Allah selalu akan lihat adalah bagaimana prosesnya kita ketika meninggal dunia. Berapa banyak orang beramal dengan amalan neraka, tapi akhir kehidupannya beramal dengan amalan surga sampai dia mendapatkan surga. Sebagaimana sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang beramal dengan amalan penduduk surga di awal kehidupan, tapi di ujung kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka sampai dia memasuki neraka. Makanya inilah yang menjadikan kita terus berupaya. Bolehlah kita menjadi pecundang di hari yang lalu. Bolehlah kita menjadi pecundang di hari yang kemarin, tapi harusnya kita menjadi pemenang di kehidupan pada hari ketika kita diwafatkan oleh Allah. Dan inilah persiapan yang kita lakukan, supaya setiap persiapan yang kita lakukan menjadi tawasul keselamatan kita di akhirat, dan menjadikan kita mendapatkan hari yang terbaik, yaitu adalah hari ketika kita diwafatkan oleh Allah. Makanya kan sering sekali saya menyampaikan sebuah doa indah dari Abu Bakar. Ya Allah, jadikanlah hariku yang terbaik bukan hari ketika di SMA. Jadikanlah hariku yang terbaik adalah hari ketika aku bertemu denganmu, yaitu ketika aku meninggal dunia. Jadikanlah umurku yang terbaik adalah umur pada saat melewati umur itu, aku sedang begitu dekatnya dengan Engkau ya Allah. Maka matikanlah aku ketika umurku sedang terbaik dekat denganmu. Dan jadikanlah amalku yang terbaik dari sholatku, dzikirku, sedekahku yang paling ikhlas, yaitu pada hari ketika Engkau takdirkan pada hari itu aku meninggal dunia. Itulah kekuatan kita meminta kepada Allah. Dan supaya akhir kehidupan kita menjadi akhir yang indah. Karena Allah melihat bagaimana proses penutup dan akhir kehidupan kita. Sekarang mari kita membahas tentang perjalanan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah haud. Haud itu merupakan sebuah telaga yang airnya mengalir dari kehidupan di surga. Haud itu akan mengalir di sebuah tempat, lalu disitulah tempat kita akan berjumpa dengan Nabi SAW. Sebuah kenikmatan sejenak, sebelum nanti kita akan melanjutkan perjalanan kita berikutnya menuju kepada sebuah tempat yang paling menegangkan dalam kehidupan di akhirat, yaitu adalah melewati sirat. Haud sendiri, setiap para nabi, setiap para rasul, mereka mendapatkan telaga, tak terkecuali oleh Rasulullah. Maka telaga yang berada sebelum sirat namanya Haud. Adapun telaga yang nanti di surga namanya adalah Al-Kautsar. Di telaga Al-Haud inilah Rasulullah SAW memberikan fasilitas-fasilitas kepada umatnya yang betul-betul beriman kepada beliau, mencintai beliau dengan benar dan mengamalkan setiap sunnah yang diajarkan oleh beliau. Merekalah yang akan berjumpa dengan Nabi, merekalah yang bercengkrama dengan Rasulullah, dan merekalah yang akan minum pada Al-Haud, di mana setiap orang yang meminumnya dia tidak akan merasakan haus setelahnya, selama-lamanya. Dan itulah keberuntungan siapapun yang mengikuti Rasulullah dan mencintai Nabi dengan benar. Masih ingat saya menyampaikan
bahwasanya umatnya Nabi itu terbagi menjadi dua. Ada umatnya Nabi yang istijabah, ada umatnya Nabi yang ghairu istijabah. Umatnya Nabi yang istijabah itu umatnya Nabi yang selalu merespon panggilan Rasulullah. Dia tidak peduli apa yang trending, dia tidak peduli apa yang viral, dia peduli apa yang dipanggil oleh Rasulullah. Ya, makanya saya sampaikan nasihat untuk saya dan untuk semuanya. Kalau kita berbeda dengan orang satu RT, Allah tidak akan menghisab kita. Kalau kita berbeda dengan orang satu negara, Allah tidak akan menghukum kita. Tapi kalau kita berbeda dengan satu orang, dan satu orang itu adalah Rasulullah, pasti kita akan ditanya oleh Allah alasan apa kita berbeda dengan satu orang yang telah dijadikan imam pada kehidupan orang yang beriman, yaitu adalah Rasulullah. Makanya umat yang istijabah, umat yang selalu memenuhi panggilan Rasulullah. Dia ketika sudah dipanggil Nabi, dia meletakkan akalnya, dia meletakkan nafsunya, dia meletakkan perasaannya, dia meletakkan berbagai macam hal yang bisa menghalangi responnya dia kepada Rasulullah. Orang yang semacam inilah mereka yang mengamalkan sunnah. Sunnah itu bukan milik kelompok, sunnah itu bukan milik golongan, tapi sunnah itu miliknya Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin. Orang-orang yang mereka telah meletakkan akalnya, meletakkan perasaannya, lalu merespon panggilan yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam syariat yang beliau ajarkan, maka itulah umat yang disebut dengan umat istijabah. Umat itulah yang meminum di telaga Al-Haud. Mereka tidak akan merasakan kehausan setelahnya dan mereka akan berjumpa dengan Nabi SAW. Makanya amalkanlah sunnah, walaupun sekecil apapun, tanpa membedakan sunnah besar dan sunnah kecil. Dan ingat, man lam yatahammal bisagil, lam yatahammal bil kabir. Siapapun yang meremehkan sunnah yang kecil, dia tidak akan mampu memikul sunnah yang besar. Kerjakanlah sunnah dengan sebuah narasi yang kita hadirkan. Saya mengerjakan sunnah ini supaya saya termasuk pada deretan umat istijabahnya Rasulullah SAW, yang semoga saya akan berjumpa dengan Nabi di telaga Al-Haud, di mana tempat itu melepaskan kelelahan sejenak sebelum menghadapi sesuatu yang paling menegangkan, yaitu adalah kondisi sirat yang dibentangkan di atas neraka. Ada umat yang ghairu istijabah, ada umat yang mereka tidak memenuhi panggilan Rasulullah, yaitu umat yang mereka mengingkari sunnah Rasulullah, atau umat yang mereka memilih-milih sunnah. Yang cocok diambil, yang tidak cocok ditolak, lalu ditinggalkan. Umat-umat yang semacam ini dari golongan orang yang murtad, dari golongan munafik, dari golongan yang mengganti dan merubah-rubah syariat yang diajarkan oleh Nabi, merekalah yang terhalang untuk tidak dapat berjumpa dengan Nabi di telaga Al-Haud. Ya, makanya kita harus sering berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami apa yang kami lupa dari sunnah yang belum kami lakukan, sunnah yang belum kita kerjakan, aw akhtana, atau sunnah yang kami sudah ketahui tetapi sering kami tinggalkan. Maka semoga dengan permohonan doa yang kita sampaikan akan menutupi kekurangan-kekurangan komitmen kita pada sunnah, supaya kita termasuk pada deretan orang yang mustajabah, istijabah kepada panggilan Rasulullah. Itu yang kemudian kita sudah pahami. Sekarang setelah melewati perjalanan itu, maka kemudian manusia akan perjalanan berikutnya, yaitu adalah perjalanan ketika dia nanti akan melewati sirat. Jadi manusia ketika mereka sudah berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka sudah bertemu dengan Nabi di telaga Al-Haud dan mereka melepaskan lelahnya, maka kemudian perjalanan akan dimulai kembali dengan perjalanan yang paling menegangkan. Dan ini termasuk salah satu di antara 3 perkara yang paling menegangkan dalam kehidupan di akhirat, yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah sudah menyebutkan kepada kita salah satu mawatin la yadhkuru ahadun ahadan. Ada 3 terminal. Pada saat manusia berada pada 3 terminal ini, maka manusia tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Berarti kondisinya mencekam, menakutkan, hingga di kerongkongan, sampai mematikan memori pada akal kita hingga tidak ingat siapapun kecuali diri kita sendiri. Ya, ini berarti kejadiannya sudah sangat menegangkan. Sampai Nabi sudah memberikan testimoni pada 3 kondisi itu tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Coba kita tarik dalam konteks kejadian di dunia. Kapan kita betul-betul lupa dengan kondisi di sekitar kita? Yaitu ketika kita dalam kondisi sedang mendapatkan ancaman yang betul-betul membahayakan. Biasanya kita nggak ingat siapapun. Biasanya kalau misalkan ada gempa. Orang ketika terjadi gempa, berskala lumayan besar, ketika dia berada di rumah, gempanya betul-betul langsung menjatuhkan lampu dan benda-benda yang ada di atas kepala kita. Biasanya pada saat itu manusia tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia langsung keluar, mungkin dia tidak memanggil istrinya, mungkin dia tidak memanggil anaknya, karena kondisinya sudah sangat menakutkan baginya, sampai
otaknya tidak bisa berpikir siapa yang saya harus ajak ketika kondisi semacam ini. Itu baru di dunia loh. Kapan lagi kondisi yang bisa menggambarkan manusia itu lupa dengan saudaranya dan lupa dengan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kalau ada setiap orang mau bertabrakan, dia menaiki mobil dan kondisi mobilnya akan berbenturan dengan mobil di depan. Biasanya yang nyetir, dia tidak mengingat siapapun kecuali adalah dirinya sendiri. Itu baru konteks di dunia. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 kondisi. Ketika setiap manusia pada 3 kondisi dan 3 terminal ini tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Yaitu yang pertama adalah ketika hisab itu digelar. Ya, ketika hisab itu digelar, setiap manusia pada saat itu berada pada ketegangan dengan ketegangan yang puncak dan maksimal. Sampai akhirnya tidak ada yang dia ingat kecuali adalah keselamatan dirinya pada waktu dia disidik oleh Allah pada penyidikan akbar. Penyidikan itu adalah penyidikan hisab. Dan kita sudah belajar kan, pengadilan atau penyidikan akbar itu nanti ada 2. Ada ard, ada munaqasyah. Ya, ada ard, ada munaqasyah. Ard itu apa? Orang yang disidik oleh Allah pada waktu dia sedang dihisab oleh Allah, sedang dihitung oleh Allah, sedang diperhitungkan oleh Allah, tetapi dia dalam kondisi dipermudah ketika diperiksa oleh Allah. Namanya ard. Ditampakkan. Jadi ini amalannya, lembaran-lembarannya ditampakkan oleh Allah. Lalu kemudian Allah tidak memeriksanya secara detail, langsung kemudian mempersilahkan dia melanjutkan perjalanan di kehidupan akhirat. Itu namanya ard. Orang-orang yang mereka itu diperiksanya dengan pemeriksaan yang ringan. Karena banyak ketaatan, banyak perbuatan baik yang telah mereka lakukan, akhirnya menjadikan dia tidak diperiksa detail oleh Allah. Sama kayak ibu dan bapak ketika pemeriksaan visa di satu negara. Kalau visa bapak tidak ada masalah, petugas imigrasi tidak terlalu lama memeriksa visa dan paspor yang kita sodorkan kepadanya. Petugas langsung ngecek sebentar, bolak-balik, melanjutkan perjalanan. Ya, itu hisab yang pertama. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kondisi orang ketika mereka banyak melakukan dosa tapi bertobat sebelum dia meninggal dunia? Kalau ada manusia yang mereka bertobat, beristighfar setiap waktunya, dan bertobat dan Allah terima tobatnya, bagaimana alurnya ketika dia sedang dihisab oleh Allah? Orang-orang yang mereka bertobat dan Allah terima tobatnya, walaupun dosanya menggunung setinggi langit, maka Allah kemudian akan memanggilnya. Lalu Allah itu kemudian akan memperlihatkan semua dosa yang telah dia lakukan, di mana tidak ada yang menyaksikan kejadian itu kecuali antara dia, Allah, dan orang tersebut. Allah tampakkan, ini dosamu. Ditampakkan sepanjang mata dia memandang. Dia memandangnya. Iya ya Allah, ada nggak yang kamu dustakan dari apa yang aku perlihatkan dari dosa dan kemaksiatanmu? Orang itu berkata, ya Allah, tidak ada yang aku dustakan. Memang betul itulah dosa-dosa yang telah aku lakukan di sepanjang hidupku. Kemudian Allah berfirman, karena engkau telah bertobat, aku hapuskan. Dihapuskan itu dosanya sepanjang mata. Dan dirahmati dirinya. Dan akhirnya dia mendapatkan mendapatkan hisab yang ringan. Hanya ditampakkan saja, kemudian dia melanjutkan perjalanan. Itulah beruntungnya orang yang bertobat. Orang yang beruntung adalah orang yang kembali hatinya sebelum kembali fisiknya. Itulah orang bertobat. Makanya kalau kita tidak bertobat, ada satu hadis yang membuat kita harus merenung. Bagaimana orang kalau mereka di dalam hidupnya bermaksiat dan tidak pernah bertobat sampai ajal menjemputnya. Maka dia ketika disidik oleh Allah, penyidikannya betul-betul Allah tampakkan dengan penyidikan yang detail. Ketika dia tidak pernah bertobat, sampai orang ketika dia dibuka satu persatu dosanya oleh Allah dan disaksikan oleh setiap mata yang memandang, akhirnya menjadikan orang itu berkata kepada Allah, ya Allah, daripada engkau timpakan aib kepadaku yang demikian besarnya disebabkan dosa-dosaku, ya Allah, lebih baik langsung jerumuskanlah aku ke neraka daripada aku harus menanggung malu dari setiap aib dosaku yang engkau perlihatkan. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham ya, ibu-ibu dan bapak paham ya. Kenapa kalau kita memohon ampun itu, ampunilah saya ya Allah, maafkanlah saya ya Allah, dan rahmatilah saya. Padahal kalau kita lihat secara selintas kan hampir sama. Ampuni, maafkan, rahmati. Padahal berbeda itu fungsinya. Ampuni, hapuskan dosa saya ya Allah. Maafkan, jangan sampai dosa saya akan mengundang hukuman di masa tua saya. Maafkanlah saya ya Allah, supaya tidak ada hukuman yang saya akan dapatkan dari konsekuensi dosa yang saya lakukan ketika engkau sudah maafkan.
Rahmati. Kenapa ada kata rahmati? Rahmatilah saya ya Allah, supaya nanti di akhirat yang Engkau tidak perlu memperlihatkan dosaku di hadapan manusia ketika Engkau merahmati. Setelah Engkau berikan ampunan dan Engkau maafkan. Makanya kalau kita mau mohon ampun kan gitu. Perhatikan doanya orang yang hidup ketika mendoakan orang yang meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan hampir sama. Allahumma firlahu, yaitu ampunilah dia. Allahumma firlahu warhamhu, rahmatilah dia. Wa'fu anhu, ya kemudian maafkanlah dia dan hapuskanlah dosanya. Memang tampaknya sama, tetapi pada dasarnya fungsinya beda-beda. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Yaitu kondisi pertama orang lupa itu ketika dihisap. Tapi ada yang dihisapnya ringan, namanya ard. Ada yang dihisap berat yang namanya munaqasyah. Munaqasyah itu diperiksa detail betul, teliti betul oleh Allah. Dan siapapun waman nukisha faqad udziba. Dan Rasulullah sudah mengingatkan siapapun manusia, kalau dia sampai dihisap oleh Allah, hisapnya lama, lalu kemudian didebat oleh Allah, jawaban yang dia berikan kepada Allah, orang yang didebat oleh Allah berarti berujung ke neraka. Ya, itulah kondisi yang pertama manusia lupa dengan apapun yang ada di sekitarnya, lupa dengan kerabatnya, lupa dengan siapapun kecuali hanya ingat pada dirinya. Karena perkara yang paling menegangkan ketika manusia di pengadilan Allah adalah ketika dihisap. Yang kedua, ketika saat akan ada pembagian dari buku amal yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Apakah dia mengambilnya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Pada saat itulah ketakutan manusia di puncak-puncak kerongkongannya. Sampai akhirnya dia tidak memikirkan anaknya, bapaknya, kecuali memikirkan bagaimana dirinya. Dari mana dia akan mengambil catatan-catatan perbuatan yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Yang ketiga, kapan manusia itu amnesia terhadap kondisi? Yaitu ketika mereka akan melewati sirat. Inilah yang puncaknya. Di antara perjalanan manusia, para pelakon-pelakon dalam kehidupan di akhirat, puncaknya, klimaksnya itu adalah ketika melewati sirat. Inilah sebuah jembatan yang membentang antara surga dengan neraka, dan tidaklah neraka kecuali ada di bawah sirat pada setiap orang yang berjalan. Tidak ada manusia yang tidak, kemudian tidak ada manusia yang tidak melihat sirat. Semuanya akan melihat sirat. Dan itulah perkara yang kita imani. Ya. Makanya tentunya sebelum kita membahas tentang masalah sirat, maka kemudian kita juga harus memahami betul bahwasanya tidak setiap orang akan melewati sirat. Ya, nanti jadi ada orang-orang yang mereka tidak melewati sirat. Jadi mereka sebelum melewati sirat, mereka sudah jatuh ke neraka terlebih dahulu dan mereka tidak pernah mencicipi ketika mereka melewati sirat. Ya. Makanya kemudian Allah menyampaikan pada surat Al-Anbiya, ya, ayat ke-98 dan 99. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan-umpannya jahannam. Ya. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Kamu pasti akan ada di dalamnya. Andai kata berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak akan masuk neraka. Wa kulung fiha khalidun, dan semuanya akan kekal di dalamnya. Ya, para ulama kemudian memberikan tafsir bahwasanya setiap apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala pada waktu perjalanan manusia sudah mendekati ke sirat, maka nanti seluruh manusia yang pernah berbuat kesyirikan di dalam kehidupan mereka maka dipanggil oleh Allah. Jadi orang-orang yang mereka dulunya berbuat kesyirikan nanti dipanggil oleh Allah. Karena manusia nanti akan dikelompokkan oleh Allah berdasarkan amal-amal perbuatan dan berdasarkan niat yang ada di dalam hati mereka. Orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah patung, orang yang menyembah makhluk, siapapun mereka, maka mereka nanti akan dipanggil oleh Allah sebelum mereka nanti melewati sirat. Orang-orang yang kemudian melakukan kesyirikan itu ketika mereka mendatangkan tandingan bagi Allah, maka kemudian Allah memberikan sebuah perintah. Mana Tuhan-Tuhan yang kalian dulu sembah? Mana Tuhan-Tuhan yang kalian dulu sembah? Maka ikutilah Tuhan-Tuhan itu. Orang yang menyembah patung akan mengikuti patung. Orang yang menyembah berhala, dia akan mengikuti berhala. Orang yang menyembah apapun nanti akan mengikuti apa yang mereka sembah. Diikutin itu. Jadi nanti ada manusia-manusia sebelum sirat nanti dilewati oleh manusia. Ada manusia-manusia yang berarak mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kalau mereka menyembah matahari, mereka akan mengikuti matahari. Kalau mereka menyembah bulan, yang mereka akan mengikuti bulan. Kalau mereka menyembah api kayak majusi, yang mereka akan mengikuti api. Maka kemudian kata Allah, ikutilah Tuhan-Tuhan yang kalian agungkan dulu ketika di dunia. Maka mereka mengikuti, berarak satu persatu, yang ngikutin matahari, ngikutin berhala.
Dan kemudian Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidaklah mereka menginjakkan kaki di Sirat, kecuali kemudian langsung nyemplung ke dalam neraka. Kecuali mereka langsung terjun ke neraka tanpa melewati Sirat tersebut. Nah, inilah sebagian ahli tafsir menerangkan bahwasanya tidak setiap orang nanti akan melewati Sirat. Setiap orang pasti melihat Sirat. Setiap manusia nanti akan melewati Sirat. Dan sudah merasakan ketegangannya yang luar biasa, walaupun sebelum dia itu melewati Sirat itu. Tapi tidak setiap orang yang melihat Sirat itu akan melewati Sirat. Karena nanti orang-orang yang mereka menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang kemudian mereka sembah itulah yang kemudian akan diikuti oleh mereka sampai akhirnya mereka nyemplung ke dalam neraka tanpa melewati Sirat itu. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan mereka tidak akan menginjakkan kaki di atas Sirat kecuali mereka sudah disamber oleh para penjaga-penjaga neraka ketika mereka dimasukkan ke dalam azab neraka. Itulah orang yang berbuat syirik. Nah, makanya sekali lagi kan sering saya sampaikan dalam banyak sekali kesempatan. Jagalah diri kita jagalah diri kita dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu perkara yang meluluh lantakkan kebaikan kita di dalam kehidupan. Sebaik apapun kita kalau berbuat syirik, kebaikan kita akan terhapus oleh sisi Allah. Karena syirik itu bukan perkara kecil, syirik itu perkara besar. Sampai Allah menyampaikan dalam surat Luqman, Inna syirka. Ya. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Itu yang dikatakan dan difirmankan oleh Allah. Makanya kita ngeri ya kalau kita dalam kehidupan ini disebabkan karena kebodohan kita sampai akhirnya menjadikan kita ini tidak memahami tentang masalah kesyirikan itu. Orang yang tidak paham kesyirikan itu perkara fatal. Dan para ulama sudah menyampaikan manusia boleh bodoh dalam masalah-masalah fikih, tapi dia tidak boleh bodoh tentang perkara akidah. Dan bagaimana mengingkari kesyirikan itu tidak boleh bodoh. Tapi biasanya yang menyebabkan seseorang jatuh di dalam kesyirikan itu penyebabnya banyak. Salah satunya kebodohan di dalam agama. Kebodohan di dalam agama itu menjadi salah satu sebab orang itu terperosok di dalam kesyirikan. Sebaik apapun orang ketika melakukan kesyirikan, walaupun muamalahnya baik, walaupun dia suka membantu, sosialnya besar, kalau dia telah melakukan kesyirikan, maka kesyirikan itu tidak akan sama sekali menyelamatkan kehidupannya kelak dalam kehidupan di akhirat. Makanya itulah yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah melewati sirat. Dan itulah salah satu kecelakaan yang besar dalam kehidupan manusia. Makanya kita selalu meminta sama Allah ya. Semoga Allah selalu memberikan kita perlindungan dari kesyirikan dan kemunafikan. Ya, jangan sampai lupa memohon perlindungan dari dua perkara ini. Setelah kita minta surga, setelah kita meminta perlindungan dari neraka, pastikan bahwasanya kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah supaya kita senantiasa dijauhkan dari kesyirikan dan kemunafikan. Dan penyakit yang paling banyak menggerogoti manusia di akhir zaman itu justru adalah kesyirikan. Ya, itulah yang kita khawatirkan. Kesyirikan bisa menimpa kepada siapapun. Kecuali mereka yang senantiasa menjaga dan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita tidak boleh gampang memvonis orang dengan kata syirik dan musyrik, tidak boleh. Tapi tugas kita adalah menjaga hati kita dan meraba jiwa kita supaya betul-betul kita tidak melakukan kesyirikan dalam kehidupan. Ya. Makanya kesyirikan itu tidak akan pernah mampu kita jauhkan dalam kehidupan kita sampai betul-betul kita belajar. Syirik itu apa sih? Ya, dimana pada hari ini kesyirikan dianggap biasa. Jangan dianggap biasa. Syirik tidak pernah menjadi masalah biasa di hadapan Allah. Ya. Makanya disinilah kemudian akhirnya orang-orang yang kemudian orang-orang yang melakukan kesyirikan itu mereka satu persatu akan masuk ke dalam neraka sebagaimana aneh-aneh yang masuk ke dalam kobaran api. Satu persatu mereka masuk ke dalam neraka. Dan kalau kesyirikan yang telah mereka lakukan, maka tempat itu tidak akan mereka keluar selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari tempat yang bernama api neraka ketika melakukan kesyirikan. Ya. Sebaik apapun manusia, dia tidak cukup hanya berbuat baik tanpa keimanan. Ya. Makanya tentunya kita memahami betul bahwasanya Abu Thalib itu orang yang baik, pamannya Rasulullah, orang yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang ketika wafatnya membuat Rasulullah SAW bersedih.
Ya, orang yang membantu dakwahnya Nabi. Orang yang pernah berkata bahwasanya dia siap menjadi perisai hidup untuk melindungi keponakannya, yaitu Muhammad SAW. Tapi ketika dia tetap berada pada kesyirikan dan tidak mengucapkan syahadat, maka semua kebaikan yang telah dia lakukan itu tidak ada manfaatnya dan tidak tersisa di sisi Allah. Ya, itulah kesyirikan. Makanya kalau sudah kemudian orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka, maka yang tersisa, ya, tidak ada yang tersisa itu kecuali adalah sisa-sisanya itu siapa? Umatnya Rasulullah, yaitu dan umat-umat sebelum Nabi, kemudian adalah orang yang beriman, orang yang melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, dan orang munafik. Sisanya itu. Karena orang yang melewati sirat merupakan sudah difilter dari orang-orang yang berbuat syirik, mereka sudah mendapatkan tempat seburuk-buruk kembali, yaitu adalah neraka. Yang tersisa orang munafik, dia belum masuk neraka. Karena dia nanti diberikan kesempatan untuk melewati sirat. Walaupun orang munafik ini pun nanti juga masuk ke neraka dan kedudukan mereka dan posisi mereka jauh lebih dalam daripada posisi orang musyrik. Sudah saya pernah sampaikan kan? Neraka itu kalau diilustrasikan secara sederhana ada 3 lapisan. Lapisan yang paling atas adalah lapisan neraka. Yang paling ringan. Tapi walaupun yang paling ringan sekalipun, maka sesungguhnya ketika asapnya terkena kepada mata kaki kita, maka mendidih isi otaknya. Sebagaimana itulah yang menimpa kepada Abu Thalib. Diringankan dengan seringan-ringannya adab di neraka, tetapi itulah yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib setiap harinya. Di permukaan neraka itu ada Abu Thalib dan orang-orang yang beriman, yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Mereka kemudian masuk neraka dulu. Dan ketika mereka masuk neraka, maka mereka dimasak oleh api neraka, mengenai seluruh tubuhnya, kecuali adalah wajahnya yang tetap bercahaya, yang tidak bisa dibakar oleh api neraka. Lapisan tengah diisi oleh orang musyrik. Ya, diisi oleh orang musyrik, Fir'aun, Namrud, semuanya di tengah. Yang paling bawah itu adalah, mereka itu adalah orang munafik yang ditutup oleh Allah dan tidak akan dibukakan oleh Allah. Bedanya, orang musyrik itu tidak melewati sirat, orang munafik diberikan kesempatan melewati sirat. Walaupun mereka nanti terjilat oleh jilatan api neraka dan mereka akan terjun bebas sampai ke dasarnya api neraka. Ya. Jadi orang-orang musyrik itu kemudian mereka sudah dalam kondisi sudah habis, mereka semuanya masuk neraka. Ya. Makanya kemudian di situ akhirnya ya, dikatakan oleh Allah juga di dalam surat Al-Qalam ayat 42 dan 43. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absarahum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Makanya kemudian Allah menyampaikan pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, tetapi mereka tidak kuasa dalam kondisi pandangan mereka tunduk ke bawah lagi diliputi kehinaan. Ya, artinya orang yang tidak pernah bersujud di hadapan Allah ketika di dunia adalah orang yang nanti paling terhina ketika tidak mampu sujud dalam kehidupan di akhiratnya. Ya. Adapun orang-orang yang dulunya mereka itu di dunia sering bersujud dan ketika disuruh untuk bersujud, mereka itulah yang sejahtera. Yaitu adalah orang-orang musyrik yang mereka tidak mampu bersujud kepada Allah, kepada kehidupan, ketika dalam kehidupan di akhirat karena kesyirikan mereka yang dulu menyombongkan mereka sampai tidak pernah bersujud kepada Allah. Nah, itulah kondisi pertama sebelum kita menjelaskan bahwasanya tidak setiap orang akan melewati sirat. Orang musyrik yang berbuat kesyirikan yang tidak pernah bersujud kepada Allah, mereka tidak akan pernah melewati sirat. Mereka akan mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan mereka akan dicemplungkan ke dalam neraka dan tempat itu tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Api neraka. Nah, tentunya kan kita paham ya, sudah pernah saya sampaikan. Api neraka itu merupakan api yang paling dahsyat. Api di dunia, tidaklah mereka melewati satu hari, kecuali api di dunia selalu berlindung dari api neraka. Sudah saya sampaikan tidak bagaimana satu hadis Rasulullah menjelaskan ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, maka pada saat itu Allah berbicara dengan api yang akan membakar Namrud, yang akan membakar Ibrahim. Kalau kamu sampai membakar Ibrahim dan melukai Ibrahim, maka aku akan kembalikan kalian api di dunia menuju kepada api kalian, yaitu induk kalian di neraka. Ketika api di dunia mendengarkan apa yang Allah ancamkan, api di dunia jatuh pingsan. Dan sampai 3 hari api di dunia pasca pembakaran Nabi Ibrahim, 3 hari api di dunia tidak bisa dipakai sebagaimana fungsinya. Tidak bisa membakar, tidak bisa mendidihkan,
tidak bisa menghanguskan selama 3 hari. Dan kita tidak pernah tahu kejadian ini kecuali Rasulullah yang menyampaikan. Jadi 3 hari api itu pingsan dari timur ke barat, utara ke selatan. Dia tidak bisa membakar, tidak bisa menggosongkan, tidak bisa mendidihkan. Kenapa mereka pingsan? Karena mendengar ancaman akan dikembalikan kepada api di neraka. Saking begitu kuatnya api di neraka itu. Ya. Makanya Masya Allah, inilah satu perkara yang Allah tidak pernah bermain-main. Jangan pernah bermain-main dengan neraka, karena Allah pun tidak pernah bermain-main dengan neraka. Allah tidak pernah bermain-main dengan neraka. Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, itu pun mensifati neraka dengan kata syadidul adab. Keras sekali siksaan yang aku berikan di neraka. Padahal Allah itu zat yang maha perkasa dan zat yang maha kuat, zat yang maha besar. Itu pun mensifati neraka adalah keras adabnya. Padahal yang mengatakan adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa. Sekuat apa neraka itu diciptakan oleh Allah bagi mereka yang tidak pernah menghidupkan rasa takut kepada Allah ketika di dunia. Ya. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian akhirnya menjadikan seseorang itu memahami betul betapa urusan sirat ini urusan yang paling menegangkan. Tidak ada yang paling menegangkan dalam urusan ketika manusia itu di akhirat kecuali adalah ketika mereka di atas sirat. Setelah satu persatu manusia ini kemudian mereka masuk ke dalam neraka ketika mereka melakukan kesyirikan-kesyirikannya, maka yang tersisa adalah para nabi dan para rasul, orang-orang yang beriman, orang-orang yang pendosa, yang melakukan dosa-dosa besar dan orang munafik. Nah, mereka lah yang kemudian berarak. Mereka berarak berikutnya, kemudian mereka melihat bagaimana sirat itu sudah di hadapan mereka dan tidak ada tempat untuk kembali. Kaki tentunya tidak bisa digeser, kecuali dengan izinnya Allah. Mulut tidak bisa berkata, kecuali diizinkan oleh Allah. Kan? Tidak bisa kalau kita di dunia ngelewatin jembatan yang menakutkan, mungkin kita akan negosiasi sama rombongan kita. Yuk kita muter aja yuk, daripada ngelewatin tempat ini. Tapi tempat itu tidak ada negosiasi. Tempat itu tidak ada konspirasi, tidak ada tempat untuk kabur. Semuanya akan kemudian menghadapi sirat itu. Siapa yang dipersilahkan pertama kali untuk melewati sirat itu? Yang dipersilahkan pertama kali tentunya adalah para nabi dan para rasul. Dengan kedudukan, keistimewaan yang mereka miliki di hadapan Allah, dengan pengorbanan yang telah mereka berikan di dalam melaksanakan risalah-risalah yang Allah berikan ketika mereka menerangkan jalan kebenaran, maka sesungguhnya mereka itulah yang kemudian melewati sirat pertama kali. Apakah melewati sirat itu pasti melihat neraka, Ustaz? Pasti. Pasti. Tidak ada yang tidak melihat neraka. Sampai penduduk surga pun melihat neraka. Ya. Cuma penduduk surga ketika sudah melewati sirat, maka kemudian dia tidak melihat neraka kecuali tidak ada yang menakutkan baginya dari neraka itu. Jadi penduduk surga itu nanti melihat neraka. Bahkan kemudian ada beberapa riwayat, ada penduduk surga yang memasuki neraka. Yang pertama, untuk memberikan syafaat kepada teman-temannya yang soleh. Atau yang kedua, untuk melihat musuh-musuhnya dulu di dunia. Tapi bagi penduduk surga ketika mereka melewati neraka itu tidak ada ketakutan. Kenapa? Semua perkara negatif tidak Allah berikan kepada penduduk surga. Kalau ada penduduk surga yang ketakutan melihat neraka ketika sudah di surga, berarti kebahagiaan penduduk surga berkurang dengan ketakutan yang dia rasakan. Bahkan kalau ibu dan bapak tahu, ternyata penduduk surga itu nanti di rumah mereka akan memiliki 4 pintu, kata seorang ulama. Jadi rumahnya penduduk surga itu memiliki 4 pintu. Pintu yang pertama adalah pintu yang menghubungkan dia dengan Allah. Kalau dia ingin melihat Allah, dia melewati pintu itu. Pintu yang akan mempertemukan dia dengan Allah secara langsung dan melihat Allah secara langsung. Ada pintu yang kedua, pintu malaikat. Kalau malaikat itu datang ke rumah-rumah mereka, ada 1 pintu untuk malaikat. Ada yang ketiga, pintu untuk para bidadari. Karena setiap penduduk surga mereka, kaum laki-lakinya mendapatkan 2 bidadari, ada 1 pintu khusus untuk mereka. Ada pintu yang keempat. Pintu yang keempat adalah pintu yang menghubungkan rumahnya dengan neraka. Setiap dia membuka pintu itu, dia akan melihat penduduk neraka dan dia bisa melihat siapa dulu yang menyakiti dia ketika di dunia. Dan itu dia mampu melihatnya secara langsung. Ya. Jadi penduduk surga itu nanti bisa melihat neraka, lihat neraka. Ada rasa takut Ustaz melihat jahanam, melihat sa'ir, melihat kemudian khutamah. Apakah ada rasa ketakutan? Tidak ada rasa ketakutan. Allah cabut rasa takut, Allah cabut rasa kasihan pun sudah Allah cabut. Makanya kan ada penduduk neraka yang meminta-minta kemudian bantuan kepada penduduk surga. Saya pamanmu, saya bapakmu.
Tetapi penduduk surga berkata, itu di dunia dan tidak lagi di dalam kehidupan hari ini. Kenapa? Kesyirikan yang telah membakar persaudaraan mereka ketika di dunia. Bagi penduduk neraka, dia masih merasakan persaudaraan karena dia berharap supaya dia itu selamat dari kehidupan neraka itu. Bagi penduduk surga sudah tidak ada lagi persaudaraan karena persaudaraan di atas keimanan. Makanya ada nanti satu riwayat yang mengatakan, saya bapakmu, tapi anaknya yang di surga itu tidak bisa berkata apa-apa. Dan tidak ada rasa kasihan. Rasa kasihan dicabut, rasa takut dicabut terhadap neraka. Itulah penduduk surga. Sebelum kemudian mereka melewati sirat, setiap orang nanti akan melihat neraka. Iya, setiap orang akan melihat neraka. Tidak ada orang yang tidak melihat neraka, walaupun dia adalah penduduk surga. Jadi sebelum perjalanan siratnya itu, mereka akan melihat neraka. Kenapa? Karena bagaimana tidak dilihat? Neraka itu ada di bawahnya sirat kok. Dan dia akan memperhatikan setiap langkah-langkahnya ketika dia ngelewatin sirat kok. Orang kalau ngelewatin sebuah tali, tidak ada yang paling menarik perhatiannya kecuali telapak kakinya. Dan dia betul-betul hati-hati dengan apa yang dia langkahkan. Ketika dia selalu melihat kakinya, disitulah di bawahnya itu jilatan api neraka yang mengeluarkan suara yang paling menakutkan. Makanya kemudian Allah menyampaikan pada surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Maka kemudian Allah menyampaikan, dan tidak seorang pun di antara kalian kecuali kalian itu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah sebuah kepastian yang sudah ditetapkan. Mendatanginya itu gimana? Mendatanginya itu adalah bahwasanya setiap manusia itu nanti akan melihat neraka yang di atasnya itu dibentangkan sebuah sirat yang akan menghantarkan ke surga ketika dia melewati sirat itu. Ya, Masya Allah ya. Makanya sampai kemudian disitulah manusia itu nanti akan melihat neraka. Tentunya proses jatuhnya manusia ke dalam neraka itu kan berbeda-beda. Ada orang yang masuk neraka, langsung disambar oleh malaikat. Kita paham para penjaga di neraka itu, ada malaikat Malik, ada malaikat Zabaniyah yang jumlahnya itu 19. Alaiha tis'ata asyar. 19. Nah 19 ini Masya Allah. 19 malaikat ini merupakan malaikat Zabaniyah yang merupakan bawahan dari malaikat Malik. Jumlahnya 19. Kenapa Allah jadikan jumlahnya 19? Supaya menjadi ujian bagi manusia. Makanya kan akhirnya bagi orang yang tidak takut sama hari akhir, mereka ketika melihat jumlah 19 itu meremehkan. Abu Jahal dan Abu Lahab itu setelah mendapati surat Al-Mudaththir yang menerangkan malaikat Zabaniyah penjaga neraka itu 19, mereka mengolok-ngolok. Dan mereka itu berkata, ya tentaranya Muhammad yang menjaga nerakanya Muhammad cuma 19. Kalau cuma 19, bahuku yang kanan untuk nahan 10 malaikatnya Muhammad, bahuku sebelah kiri untuk menahan 9 dari malaikatnya Muhammad. Nanti setelah itu kalian keluar dari nerakanya Muhammad. Mereka ngeremehin. Makanya Allah turunkan jumlahnya malaikat cuma 19 Zabaniyah itu untuk menjadi ujian tanpa mereka sadari orang yang mengingkari. Satu malaikat Zabaniyah itu sudah cukup untuk menggenggam apa yang ada di bumi. Seluruh penduduknya. Satu malaikat saja. Padahal itu jumlahnya 19. Makanya manusia ketika mereka masuk ke neraka itu kata para ulama, ada yang kemudian baru terjun langsung berhenti, disambar oleh malaikat. Berarti dia di atas permukaannya. Ada yang turun terus baru berhenti ketika di tengah-tengah. Ada yang turun sampai ke dasarnya baru berhenti. Dan itu tergantung tingkat kedurhakaan yang mereka lakukan ketika di dunia. Pertanyaan kita, Ustadz, apakah setiap orang kafir kedudukannya sama? Enggak. Ada orang kafir yang dia berzina, dia minum khamar, dia ngambil yang haram, tentunya akan beda dengan orang kafir yang tidak berzina. Ada orang kafir yang membunuh, dibedakan dengan orang kafir yang tidak membunuh. Walaupun sama-sama kekal di dalam neraka, tapi tingkat adab yang Allah timpakan kepada mereka itu berbeda. Dan itu yang kemudian didapati. Manusia akhirnya mulai berarah. Mereka melihat neraka ada di hadapan mereka. Ya. Dan terbentang sebuah sirat yang begitu panjang. Dan itulah satu hal yang kemudian ada di hadapan mereka. Apa itu sirat? Berapa lama perjalanan manusia di atas sirat? Bagaimana manusia ketika dijebloskan ke dalam neraka setelah gagal melewati sirat? Insya Allah inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Semoga Allah merahmati kita, Allah merahmati kematian kita, Allah rahmati kita nanti dalam pengadilan Allah. Dan semoga kita nanti dimudahkan ketika melewati sirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan ke Mas Sabto. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Ustaz, kita buka langsung Q&A, Ustaz. Insya Allah. Ini boleh. Ingin langsung bertanya, boleh
Mas Sabto, resen. Bu Ani juga, saya mohon maaf ya. Qadarullah, hari ini memang agak padat. Saya jam 3 itu harus menjemput Fatimah, putri saya dari pondok. Hari ini sudah liburan dan memang tidak boleh dijemput kecuali orang tuanya. Jadi kalau diperkenankan pertanyaannya cuma 3 aja sebelum saya nanti menjemput sekitar jam 3. Mohon maaf sebelumnya, qadarullah. Insya Allah saat ini pertanyaan yang udah ada masuk aja ya kita bacakan. Jadi Boleh. Mohon maaf nggak ada yang resen untuk mempersingkat waktu. Nah ini pertanyaan pertama, bagaimana dengan seorang muslim yang meninggal dalam kondisi hutangnya menggunung? Sebab ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak sudi mensolatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang. Gimana Mas? Bagaimana dengan seorang muslim yang meninggal dalam kondisi hutangnya menggunung, Ustaz? Atau mungkin ya itu pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Orang yang kemudian mereka meninggal dunia dalam kondisi hutangnya itu menggunung, maka mereka itu berada pada sebuah kesakitan pada kondisi ruhnya. Dia tidak diterima di bumi dan tidak pula dibukakan pintu langit. Makanya Rasulullah mengatakan inna ruha mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda dainuhu. Setiap orang yang berhutang, maka ditahan ruhnya di antara langit dan bumi. Ditahan itu dalam konteks dia merasakan kesakitan. Hatta yuqda dainuhu, sampai nanti dibayarkan hutang-hutangnya. Makanya inilah yang sering saya sampaikan dulu di awal-awal saya menjelaskan tentang adab kubur. Hutang itu perkara mubah, tetapi bisa menghalangi masuk surga. Makanya Nabi, kalau beliau akan mensolati seseorang, lazim pertanyaan Nabi yang sering diajukan adalah, apakah fulan ini punya hutang? Kalau dia punya hutang, Rasulullah tidak mau mensolati. Sampai ada sahabat yang menjamin hutangnya, baru Rasulullah mensolati. Inilah yang kita maksudkan berkaitan tentang hak manusia. Jadi kalau kita sudah berada dalam keimanan, kita harus paham, Islam itu sangat menjaga haknya manusia. Dan tidak diperbolehkan makhluk dan manusia lain yang mengambil hak itu. Kecuali dia harus siap mempertanggungjawabkan. Hutang itu kita telah mengambil haknya, harta orang yang kita pinjam. Lalu kita tidak bayarkan, maka itu harus tuntas dulu. Makanya kan saya sudah sering menyampaikan, dosa itu 2. Hakullah, hakul adami. Haknya Allah dan haknya manusia. Kalau dosa yang berkaitan tentang haknya Allah, taubat, istighfar. Insya Allah kalau kita hatinya tulus, nasuhah, taubat kita diterima oleh Allah, taubat kita. Tapi kalau haknya manusia, tidak segampang itu. Kita harus minta keridhaan. Ya, kalau masalah uang saja bisa menghalangi seseorang masuk surga. Apalagi tentang haknya manusia bukan dalam uang, tapi dalam masalah kehormatan. Uang saja sudah seberat itu tanggung jawabnya, apalagi masalah kehormatan. Makanya hati-hatilah kalau dosa itu sudah berkaitan tentang haknya manusia. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka mencela orang, jangan suka memvonis orang. Berat itu nanti di sisi Allah itu. Karena apa? Urusannya akan mendatangkan orang itu di pengadilan Allah. Dan akan semakin memperlama dan memperberat hisab kita di hadapan Allah. Sudahlah. Celah diri kita lebih baik daripada mencela orang lain. Memvonis diri kita lebih baik daripada memvonis orang lain. Salah menghakimi itu lebih parah. Dengan akibat yang tidak kita bayangkan nanti di hadapan Allah. Allah a'lam bishawab. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan terakhir nih, saya pernah mendengar bahwa seorang yang telah bertaubat dari dosa zina, maka itu hanya akan menggugurkan siksa dan balasannya di akhirat. Tetapi di dunia masih akan tetap dibalas oleh Allah atas dosa zinanya tersebut meskipun dirinya sudah bertaubat. Pertanyaannya adalah, apakah benar jika sudah taubat dengan taubatan nasuha hanya menggugurkan siksanya saja di akhirat tapi tetap akan dibalas di dunia? Mohon jawabannya, Ustaz. Kalau tobatnya sudah tobat nasuha tidak akan menggugurkan hukuman di tentunya bisa menggugurkan hukuman di dunia. Uang yang lebih berat aja sudah dihapuskan, apalagi yang lebih kecil. Makanya kan Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadis yang sahih, inna taubata tahdimu ma qablaha. Sesungguhnya taubat itu menghancurkan apapun dosa yang telah kita lakukan. Dengan satu syarat, taubat itu betul-betul taubatan nasuha.
Makanya Rasulullah itu mengatakan yang beruntung itu siapa? Orang yang beruntung adalah orang yang ketika lembarannya dibuka oleh Allah, lembaran-lembarannya itu dipenuhi dengan tobat dan istighfar. Tobatlah, perbaruilah tobat setiap waktunya. Istighfarlah. Jangan pernah bosan untuk selalu beristighfar di setiap waktu-waktu yang kita lewati. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu saja pertanyaannya. Pertanyaan tadi mungkin mengakhiri kajian kita sore hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Ani. Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau dikirim videonya, audionya ya Allah ini ada kayaknya Bekasi gitu. Dingin juga waktu pas panas-panas di Bekasi. Masya Allah. Masih salju ya ya di sana ya. Iya, hari ini sih agak berkurang, mungkin besok lusa jadwal cuacanya sih, perkiraan cuacanya bahwa akan ada salju lagi. Masya Allah. Oke, sehat. Sehat Ibu, Masya Allah. Afwan. Qadarullah itu hari ini memang jadwalnya anak-anak Ibu. Qadarullah tadi pagi jadwalnya Ja'far bagi raport. Terus sore ini jadwalnya si Fatimah untuk dijemput. Jadi agak sedikit crowded tapi insya Allah alhamdulillah semoga Allah mudahin. Dan alhamdulillah juga kalau di Jerman sedang turun salju ya Bu ya. Sepusing-pusingnya menghadapi salju, mungkin lebih pusing Sabto yang tidak pernah melihat salju kan gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah di Bekasi sudah ada salju sih. Salju di mana itu di Taman Main itu di Bekasi Timur. Jadi gaya. Jadi sekarang gaya Bu, orang Bekasi sudah punya salju. Barakallahu fikum. Semoga Ibu sehat, Bapak juga sehat dan seluruh para sahabat-sahabat di Munich Jerman selalu sehat. Masya Allah ya, moga-moga ada satu waktu kita berjumpa secara offline. Kapan-kapan kita bisa ke Jerman gitu, menebarkan kalimat Allah di sana. Tapi Sabtu nggak usah Bu, saya aja. Sabtu nggak usah. Sabtunya nggak usah Bu. Kalau Sabtu diajak habisin makan dia di sana. Biar saya aja.